ulama mereka menemui Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian kisah selanjutnya seperti itulah. Itu dalam ayat yang lalu. Kemudian dalam ayat ini, ayat 68 dan 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nadirin. Mereka berkata, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan engkau agar menerangkan untuk kami ini bagaimana sapi betina tersebut. Ya, ini menceritakan ayat ini tentang kerewelan mereka. Jadi banyak rewel, yakni orang-orang dari kalangan Bani Israel ini banyak membantah rasul-rasulnya, banyak membantah nabi-nabinya. Seandainya mereka tidak rewel, tentu kalau sudah disuruh menyembelih lembu betina, artinya sapi betina, cari saja sudah sapi betina itu yang cak mana baik, pasti sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena mereka ini orang-orang rewel, banyak membantah, banyak bertanya, ya, akhirnya apa yang mudah diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ciri-ciri sapinya tersebut, bagaimana sifat-sifat sapi yang harus dicarinya. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqaratun la faridu wa la biqr, bahwa sesungguhnya sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, ya. Awanum baina dzalik, tapi pertengahan di antara yang demikian itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian ini. Jadi makanya diberi oleh Allah petunjuk kepada mereka, karena mereka rewel, karena mereka banyak bertanya, akhirnya apa? Mempersulit diri mereka sendiri, ya, mempersulit diri mereka sendiri. Mereka bertanya tentang sapi betina tersebut, maka diberitahu sapi betina tersebut tidak tua, tidak muda, ya, pertengahan, ya, maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka masih tetap bertanya, ya, masih tetap bertanya bagaimana warna sapi tersebut. Bertanya tetap. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Masih tetap bertanya, ya, kepada Nabi Musa agar Nabi Musa itu memohon kepada Allah, ya, untuk mengetahui warna sapi itu warnanya apa, ya, pengen tahu pula warnanya, ya. Seharusnya kalau sudah diberi petunjuk satu kali, sudah laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tak usah banyak bertanya lagi, ya, kalau sudah diberi petunjuk. Tetapi mereka ini memang dari kalangan Bani Israel, itu adalah orang-orang yang rewel, orang-orang yang banyak membantah, ya. Mereka sudah diberitahu sifatnya, yakni tidak tua, tidak muda, pertengahan. Kemudian mereka bertanya lagi warna sapi itu warnanya apa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan warnanya ini safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirin, yakni warnanya kuning tua. Warnanya kuning, ya, warnanya kuning tua itu. Dan menarik yang dilihat oleh orang lain, sangat menarik hati kalau dilihat oleh orang lain. Nah, ini memperberat diri mereka sendiri ini
adalah dari kalangan Bani Israel. Sudah diberitahu sapi itu tidak tua, tidak muda, pertengahan, tetapi mereka masih bertanya lagi apa warna sapi itu, apakah warnanya merah, apakah hijau. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yakni Rasulnya Musa alaihissalam bahwa warna sapi itu warnanya kuning, kuning tua ya warnanya, dan menarik ya, menarik apabila dilihat oleh orang ya, menarik apabila dilihat oleh orang lain, sehingga inilah memperberat diri mereka sendiri. Nah ini diberi kitahukan sifat-sifatnya, tetapi mereka masih tetap. Di ayat yang selanjutnya juga masih bertanya lagi tentang ininya lagi. Maka menurut ahli ilmu fikih ya, tentang sifat-sifat masalah ayat ini itu dalam ilmu fikih, mereka menurut ahli hukum fikih mereka mengambil kesimpulan bahwa masalah tentang sifat-sifat sapi ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang menjual ya, orang yang menjual dengan menyebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya ya, kemudian sapinya tidak ada, tapi dia menjualnya dengan ciri-ciri dan sifat-sifatnya, itu sah-sah saja, boleh saja. Maka dalam hukum fikih itu disebut salam. Ya, dalam ilmu fikih disebutnya salam. Salam itu adalah pesanan maksudnya. Kita hendak membeli, pesan dulu. Tetapi barangnya belum ada, ya. Barangnya belum ada. Kemudian uangnya sudah kita berikan kepada si penjual tersebut, tapi barangnya belum datang, barangnya belum ada, itu boleh saja seperti itu ya. Itu namanya salam, itu pesanan. Kita memesan dulu, uangnya juga sudah kita berikan, tetapi barangnya belum. Itu namanya salam. Kalau dalam ilmu fikih hukumnya apa? Salam. Salam itu pesanan. Ada lagi dalam hukum berdagang itu ya, dalam muamalah itu yakni kirad. Kirad itu adalah orang yang memberikan modal untuk orang lain. Keuntungannya bagaimana dibagi menurut kesepakatan mereka. Itu kirad namanya. Ada lagi serikat ya, serikat itu dalam ilmu perdagangan, itu dalam ilmu fikih. Ada lagi perseroan, yakni perusahaan terbatas misalkan. Itu diatur dalam ilmu fikih. Tapi di sini mereka ahli fikih mengambil hukum bahwa salam yakni pesanan itu boleh saja. Ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i ya. Kemudian Al-Lais, itu Al-Auza'i, dan para sahabat yang dahulu, kemudian para tabi'in, kemudian para jumhur ulama. Ini pendapat bahwa hal tersebut dibolehkan ya. Jadi tentang masalah salam ini diperbolehkan. Tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah dan Imam As-Sawri, ajan apa?